Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali melihat setup atau supply demand ya, setup ya yang valid seperti apa. Dan video ini saya peruntukkan buat teman-teman yang benar-benar masih pemula. Karena saya tahu di channel ini yang nonton itu kebanyakan malah sudah mahir, jauh lebih mahir dari saya. Itu bisa terlihat dari grup Telegram yang saya buat ya. Ternyata yang masuk meskipun belum beberapa, ternyata jauh lebih mahir daripada saya. Tapi ya saya tetap akan upload karena target saya itu upload video itu buat teman-teman yang masih pemula. Buat teman-teman yang masih pemula, silahkan kalau mau gabung ke grup Telegram, nanti linknya saya taruh di kolom komentar. Karena di sana ada teman-teman yang sudah mahir dan mereka-mereka ini mau sharing, nggak pelit gitu. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya karena ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa belajar ke teman-teman dalam grup ya. Jadi saya hanya menjembatani saja. Semoga intinya gini loh, saya bikin video ini dan bikin channel itu kita itu buat belajar bersama. Buat teman-teman yang masih pemula itu bisa belajar yang benar gitu. Dan yang penting lagi itu nggak dipungut biaya gitu loh. Karena apa yang kita hadapi itu sebenarnya bukan antar trader, bukan, yang kita hadapi itu kan market ya. Kalau kita otak kita gabungkan untuk saling sharing ya kan, saling sharing. Oh, kamu punya teknik apa, pemahamanmu seperti apa, oh saya seperti ini, oh kalau saya seperti ini, ya kita gabungkan, nanti kita cari solusi yang terbaik buat menaklukkan market gitu loh maksud saya. Jadi ya kalau saya sih ya nggak ada yang lebih oh ini jago terus ya, jangan dikip lah ilmunya, kita sharing aja supaya nanti teman-teman eh, biar pada tahu. Nah nanti kalau tahu, siapa tahu dari otak yang baru tahu itu tadi mempunyai ide yang lebih brilian gitu. Oke, seperti itu aja guys ya. Nah, sekarang saya mau share di sini di GBP JPY ini kita akan belajar mencari setup yang bagus gitu. Setup yang bagus itu seperti apa? Nah, di sini kalau kita lihat kan yang pertama, kalau saya loh ya, kalau saya itu selalu melihat oh trennya sedang kemana, naik atau turun atau sedang sideways gitu. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat GBP JPY ini kan sedang trennya tuh sedang naik, berarti saya akan berpikir atau mencari setup untuk buy gitu ya. Nah kalau memang memungkinkan untuk sell ya mungkin scalping ya boleh. Nah sekarang kalau kita lihat itu seperti ini ya, akan saya tandai dulu. Nah, ini saya tandai dulu. Saat ini harga sedang dari sini kan turun ke sini. Nah, di sini ada low terakhir, dan di sini ada high. High di sini telah ngebreak high sebelumnya, berarti di sini ada higher high. Ya kan? Gini. Nah, sekarang harga sedang turun. Nah, apakah kita bisa buy di situ? Nah, di situ kalau menurut saya kan belum terlihat ada setup kan, makanya kita akan lihat pantau saja. Tapi justru di sini ini saya melihat ini ada area flag atau, dan di sini ada engulfing. Di sini kan flag. Ini ada flag, ada supply ya. Saya tarik agak panjang aja ke sini, kecil sini. Nah, saya besarin. Nah seperti ini nih lebih jelas ya. Nah kalau kita lihat juga kan dengan di apa namanya, di area ini. Nah di sini ini kalau kita lihat ke kiri ini kan ada resisten kemungkinan juga. Nah ini juga, ini ada resisten, ini ada resisten di sini. Kemungkinan nanti kalau harga ke sini dia akan turun dulu.
mungkin sampai ke low-nya ini baru dia naik gitu. Nah, kita akan lihat aja harga ini ketika dia turun di sini ini dia membentuk setup atau enggak. Karena kalau di area sini ini kan memang nggak ada benteng yang kuat untuk menaikkan harga, masih belum ada gitu, belum kelihatan ada. Yang ada malah justru di bawah sini, ya. Di bawah sini ini adalah support terakhir. Di sini ada demand juga. Oke, kita marking dulu aja ya. Kita marking, kita lihat. Oke, kita marking dulu area di sini. Ini ada demand, saya tandai dulu. Oke, seperti ini. Nah, berarti kita nanti akan memplanning, ya kan, planning kita kalau sell ya di atas itu di supply, kalau buy ya di bawah ini di demand itu. Nah, harga nanti kemana dulu gitu. Oke, kita lihat ya. Oke, terjun naik. Oke, kita lihat. Nah, naik ya. Nah, di sini naik ternyata. Kita lihat di situ setelah naik di situ turun belum sampai ke demand. Nah, kita marking lagi. Di situ ada zona. Zona di sini. Di sini juga ada zona kecil di sini. Kita marking aja gini. Kita pindah ke time frame yang lebih kecil. Berarti kita akan sell di zona kedua itu. Di zona kedua itu. Kita lihat kalau di time frame M15 apakah lebih detail, apakah ada yang ya. Di sini. Nah, kalau kita lihat ya kan, di pakai kursor aja. Nah, di sini ada high kan, kemudian turun, kemudian break ya kan, dan break kan. Berarti ini ada high, ada low, ada higher high. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, berarti ini bisa dibilang area Quasimodo. Artinya yang ngebreak sini ini terakhir ya zonanya di arah sini, di arah sini, di arah sini. Mana yang lebih menarik? Nah, kita lihat. Kita bisa mengambil area sini ini sebagai supply. Ini sebagai supply. Nah, ini saya tarik di sini. Kalau saya ngambil atasnya itu yang zone yang sini, ini sudah dites ya. Nah, bisa yang sini. Yang sini ini lebih menarik. Kenapa ini belum dites juga ngebreak? Ini ada low-nya ini, makanya saya ambil yang sini aja. Oke, yang sini atau saya sejajarkan dengan ini ya, bahu kirinya. Terus saya tarik ke atas. Gimana nariknya susah. Nah, sampai ke situ. Bahu kirinya situ. Nah, di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya akan naruh SL-nya. SL. Mana naruh SL-nya? SL-nya saya taruh di atasnya sini. Nah, terus targetnya di zone supply ini ya, demand di sini di bawah sini. Oke. Nah, nanti kalau sudah sampai sini kita akan ancang-ancang buy. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya. Kita lihat apakah akan balik lagi ke atas atau langsung ke bawah. Nah, ini kalau misalkan langsung ke bawah berarti kita jangan sell. Kalau sudah nyentuh zona demand ini terus balik lagi ke sini, kita jangan sell karena targetnya sudah kecapai. Itu kalau saya. Jadi nanti kalau sudah sampai sini ya kita targetnya buy dengan TP di area supply ini lagi. Cuman ketika sudah sampai ke area supply maka jangan sell lagi karena ini biasanya naik.
dan target retracement ke bawahnya menurut saya loh ya, ini sudah kecapek gitu. Oke, kita lihat turun. Oke ya, sekali lagi kalau nanti sudah nyentuh area zona demand ini ya, kita jangan sell lagi nanti sampai atas. Ternyata kita sudah nggak dapat sellnya ya. Oke, sekarang sudah sampai di zona ini. Stop. Zona buy-nya. Nah, sekarang kita di mana kita akan buy kan? Di mana kita akan buy? Nah, kalau kita lihat harga turun, naik, turun. Nih di sini ada low. Kan, low terakhir sebelum nyentuh zona. Oke. Dan akhirnya low itu di break kan? Low ini di break di sini. Nah, artinya sebelum ngebreak ini dia membuat swing di sini. Nah, swing ini sudah di break ini. Berarti ini sudah ada tanda-tanda naik, yaitu yang saya maksud konfirmasi itu seperti ini. Nah, sekarang saya akan ancang-ancang posisi buy. Di mana buy-nya? Di buy-nya adalah di demand terakhir ya kan? Demand terakhir. Nah, ini. Ini apa ini? Oke, nah ini di demand terakhir sebelum break yang masih fresh. Oke, berarti di sini. Maka saya akan pending order buy di sini, di area ini. Oh, berarti ini sudah sudah ini ya. Berarti ya udah, berarti ketika harga setelah naik dari sini ya, dari sini kemudian turun, nah ini sudah ke trigger, berarti sudah ini buy ini. Berarti saya akan buy di sini dengan target supply di atas dan SL-nya di mana? SL-nya di sini, di bawahnya sini. Di sini, oh di bawahnya Quasimodo ini aja, di sini. Nah, di area sini. Dengan buy SL di situ, kemudian TP di atas supply situ, berarti ini risk rewardnya sudah lumayan bagus. Kena SL ya udah nggak apa-apa, nanti cari peluang lagi itu ya. Oke, kita coba cek hasilnya seperti apakah. Oke, naik. Oke, apakah bisa ke TP? Nah, ini oke, sedikit lagi ya nyentuh. Nah, itu sudah sentuh TP. Nah, ini sudah TP ya. Nah, kalau sudah seperti ini, harga kan sudah dari zona demand kan, habis retrace ke zona demand. Nah, di sini kita sudah nggak bisa untuk sell lagi. Pertama, supply-nya sudah diambil duluan di sini tadi, ya kan? Di sini, ini sudah diambil ini, artinya sudah nggak fresh supply ini. Lagian ini biasanya naik, ya kan? Biasanya naik. Jadi ketika biasanya naik, maka ketika sudah dari demand, artinya dia akan melanjutkan tren naik gitu. Oke. Nah, justru nanti kalau zona ini kan di break kan, di break biarkan dia naik dulu, kemudian retrace ke sini, ke zona ini. Nah, ini di sini nih, di sini ada demand sebelum ngebreak itu. Oke, sekarang di sini ya, itu sudah break ya, saya bilang sudah break, maka ini coba nih saya hapus, ini saya hapus. Kok nggak bisa dihapus. Nah, ini saya hapus. Nah, nanti saya akan tunggu ya kan, harga itu balik lagi ke sini untuk saya buy dengan target puncak di atas.
seperti itu. Nah, oke. Sudah masuk ya, masuk malah kelewatan ini, ternyata ngambil yang bawah, tapi nggak apa-apa. Toh kalau kita itu nyari open posisi itu selalu nunggu konfirmasi apakah ini sudah bisa buy. Nah, kita ke time frame M kecil dulu, M15 seperti ini. Nah, kita baca apakah ada konfirmasi untuk buy. Nah, di sini kalau kita lihat harga turun, membentuk low, naik, membentuk low, naik lagi, membentuk low. Dan di sini adalah low terakhir sebelum naik. Berarti di sini adalah low kedua ya sebelum ini, dan di break di sini. Dan berarti zonanya itu ini. Berarti ini sudah di break ya. Oke, berarti sudah di break. Saya tandai dulu. Ini supply di sini nih sudah di break. Nah, sebenarnya di break. Nah, ini sudah sudah di retest lagi zona setelah ngebreak sebelum ngebreak nih. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, di sini ada yang menarik juga, demandnya bagus di sini. Coba saya akan ancang-ancang buy di sini. Kalau misalkan nggak kesini ya sudah nggak buy. Tuh, sebenarnya tadi ya di sini nih, di area sini nih, ini kan supply ini di break dengan membentuk ngebreaknya itu sekaligus membentuk rally base rally. Maka ketika harga balik ke sini, nah di sini nih kita bisa langsung buy, dan ini sudah naik dan lumayan. Targetnya ya di sini nih, paling enggak, cuman di sini bisa lebih ke atas karena ini area liquidity. Oke, kita lihat apakah harga akan lanjut terus naik atau turun dulu. Nah, saya harap sih turun dulu baru kemudian naik. Oke. Ternyata langsung naik. Ini diambil lagi guys. Kita berarti sebenarnya bisa buy di sini kan. Cuman tadi saya ngambilnya mau di sini. Berarti ya udah, berarti ya enggak rezeki. Oke. Nah, apakah akan dijemput lagi ke bawah? Kalau melihat ini kan dia membentuk nah stop. Nah kan diambil guys, diambil kan, karena apa? Di sini ada liquidity ya kan, di sini tadi. Nah ini kan liquidity, di sini juga turun untuk liquidity, akhirnya benar-benar liquidity ke zona ini. Sekarang akhirnya dia naik. Oke, nih saya tarik aja. Nah, tepat ya di sini ya. Oke, targetnya mana ya? Saya target TP pertama ya di sini, di area sini. Oke, TP pertama di sini. Nah, TP ekstrimnya ya di resisten paling atas itu tadi. Nah, kita lihat apakah nyampe ke atas. Besarkan. Oke, turun lagi ke order kita tadi, naik. Kalau itu nanti sampai di break berarti ini akan lanjut turun. Nah ini naik. Apakah sudah? Kita lihat di time frame yang lebih besar aja ya biar kelihatan resistennya. Oke, nah resistennya di sini. Ini target kita di situ. Nah TP ya guys. Oke, seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau saya bilang, saya tuh kalau trading itu nggak bisa set karena apa? Pertama itu kita lihat setupnya. Ketika sudah dapat setup, saya masih menunggu konfirmasi. Apakah konfirmasinya di time frame yang lebih kecil itu searah dengan setup? Kalau nggak ada konfirmasi, meskipun setupnya bagus ya, saya nggak akan open posisi gitu.
Nah, oke, seperti itu aja guys, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.